lubang ini bisa menampung air banyak sekali, 3 liter per menit. Sahabat Bang HS, sebelum lanjut pastikan sudah like dan subscribe. Musim hujan seperti ini selalu ribut. Ya, ributnya tentang banjir. Jadi Bogor dianggap sebagai daerah yang selalu mengirim banjir ke Jakarta di kala musim hujan tiba. Tetapi sedikit sekali di antara kita yang bicara bagaimana mengatasi banjir. Ya, sebetulnya banjir itu tidak disebabkan oleh hujan saja, oleh air saja, tapi juga disebabkan oleh sampah. Ya, bagaimana kita bisa mengatasi banjir itu dengan terlebih dahulu kita mengatasi sampahnya. Ya, nah, salah satu gerakan besar yang sudah saya lakukan sejak 5 tahun yang lalu, yaitu gerakan 5 juta lubang resapan biopori, dan itu sudah kami lakukan dan sudah melampaui jumlah itu. Kita akan menambah lagi dan kita akan terus melakukan gerakan itu. Hari ini saya akan memberi contoh kepada sahabat Bang HS bagaimana cara membuat lubang resapan biopori itu dan juga apa manfaatnya. Kita sama-sama melihat sebentar. Bahwa ini adalah bor, ya. Bor ini yang nanti akan kita gunakan untuk membuat lubang resapan yang tadi saya bilang itu, ya. Dan nanti lubang ini kita isi dengan sampah. Ini sampah organik sudah ada di sini. Jadi lubang yang kita buat sedalam 1 meter ini, ya, kita masukin sampah sepenuhnya, ya, sehingga sampah ini menjadi makanan bagi makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah, dan makhluk-makhluk itulah yang membuat jaringan biopori berjuta-juta, bermiliar-miliar jaringan biopori untuk mempercepat air itu meresap ke dalam tanah. Ya, ini Profesor Kamir, inilah ahlinya, inilah yang menemukan lubang resapan biopori itu, ya, dan saya bersama beliau dalam gerakan ini sudah kurang lebih 5 tahun. Silakan Prof, bisa menjelaskan seperti apa? Baik, jadi pada saat musim penghujan kita harus memanfaatkan air hujan itu supaya tersimpan di dalam tanah. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak simpan, maka air hujan itu kalau tidak mengalir di permukaan dia akan tergenang dan membuat tanah kita becek. Nah, kalau mengalir itu maka aliran air itu akan mengikis tanah dan membuat terkumpul nanti di tempat yang rendah dan menimbulkan endapan di tempat di mana air itu berhenti. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kenapa mau ada normalisasi sungai, normalisasi waduk? Kalau air yang ditampung itu air yang mengalir di permukaan, maka pasti akan terjadi pengendapan. Sebelum pengendapan terjadi, akan terjadi penyuburan air, sehingga gulma air akan tumbuh di sana. Sahabat Bang HS, sekarang saya bersama Prof Kamir mengajak Anda untuk membuat lubang resapan biopori. Ya. Ayo Prof, kita buat. Baik. Ya. Supaya licin tanahnya, kita putar bor ini, maka kita siram dengan sedikit air. Nah, kemudian bor ini kita putar ke kanan dengan ditekan sedikit, kemudian kita angkat bor ini supaya tanah yang tergali akan terangkat dengan cara memutar tetap ke kanan sambil diangkat. Ringan sekali angkatnya. Nah, kemudian melepaskan tanahnya tidak perlu dibanting-banting, tetapi dengan alat yang sederhana ini kita lepaskan tanah dengan besinya. Jadi kita gores besinya, maka tanah akan terlepas. Gores besinya terlepas, jadi bukan dicongkel sedikit-sedikit. Iya. Setelah lubang udah jadi, kita harus buat apa lagi? Segera isi sampah ke dalam lubang, tidak perlu setasar apapun asal bisa masuk. Kita dorong dengan pendorong yang tumpul. Nah, kita dorong, jangan ditumbuk-tumbuk, tapi didorong. Nah, ini contoh sampah kasar ini bisa masuk dalam lubang 10 cm.
Nah, kenapa tidak boleh ditumbuk-tumbuk? Karena kalau ditumbuk-tumbuk itu akan memadat di atas. Sudah terisi, Iya. Pak. Ini sampah sudah terisi cukup banyak, jadi satu lubang ini bisa menampung kurang lebih 8 liter sampah. Nah, setelah sampah terisi, kita mencoba apakah benar nggak kira-kira bisa meresap air ke dalam lubang. Nah. Ya, lubang ini bisa menampung air banyak sekali. Secara kecepatan ini bisa 3 liter per menit ya di dalam. Tapi semakin banyak jaringan di bawah, maka semakin cepat juga air ini meresap. Ya. Bismillah, ya. Gayung itu Ini kira-kira kita 1 lihat. liter kan? Ya, ini kira-kira 1 liter dan isi ember ini kurang lebih 20 liter ya. Kita lihat. Ya. Ini sudah 2 liter. Ya. Ini 3, Belum apa-apa. 4. Ya, 4 liter baru airnya muncul tuh, ya. Ini 5. Ya, ini sebetulnya belum sampai 1 menit. Ya, belum sampai 1 menit kita sudah bisa meresapkan 5 liter air ke dalam lubang ini. Ya, jadi ini sebetulnya makhluk-makhluk hidup di dalam ini juga sebetulnya belum bekerja karena sampah baru masuk. Nanti begitu makhluknya bekerja karena sampah itu adalah makanannya, dia membuat jaringan biopori di seluruh dinding lubang yang ada di dalam itu, maka ini akan lebih cepat lagi meresap ke dalam tanah. Ya, jadi ya ini banyak sekali. Jadi Masih terus. ya ini masih terus ya. Biar kita siram 1 ember ini pun bisa di dalam waktu 2 menit bisa 1 ember ini bisa teresap ke dalam tanah di 1 lubang yang kecil ini ya. Ya. Jadi nah, lubang biopori ini ya tidak hanya menyerapkan air, tetapi juga menyelesaikan persoalan sampah organik di rumah. Ya, yang paling penting adalah air hujan yang jatuh di pekarangan rumah kita, seperti rumah saya ini, itu semuanya harus selesai di rumah ini. Air ini jangan sampai mengalir keluar sehingga dia menambah berakumulasi di luar sehingga masuk ke dalam sungai dan itu akan menjadi banjir. Nah, 1. Yang kedua, sampah-sampah organik yang ada di dalam rumah itu jangan dibuang ke tempat sampah, tapi masukin ke sini. Jadi kita harus menyelesaikan semua urusan sampah organik rumah tangga itu di lubang biopori ini. Ya, 1 lubang biopori ini untuk sampah yang diproduksi misalnya untuk 5 orang dalam 1 keluarga, ini bisa sampai 2 minggu. 2 minggu masih bisa cukup untuk menampung sampah keluarga, sampah organik keluarga dalam 1 rumah. Nah, kalau misalnya di 1 rumah itu ada 10 lubang, ya kita bisa kali. Jadi kita mutar-mutar saja, selesai ya, sampah itu selesai di sini. Jadi inilah menurut saya teknologi yang luar biasa, teknologi yang bisa mengatasi banyak sekali persoalan. Tidak hanya sampah dan air, tetapi juga persoalan penyakit, persoalan yang lain-lain juga bisa diatasi melalui mengoptimalkan lubang resapan biopori ini. Dan kita berterima kasih kepada Profesor Kamir yang sudah menemukan teknologi ini. Dan kita juga mengharapkan masyarakat ikut serta ya menjadikan lubang resapan biopori di rumah-rumah itu sebagai kebutuhan, sebagai kewajiban ya. Semoga ini bisa bermanfaat di musim hujan yang sekarang ini sudah mulai menetes ya. Ya, hujan saat ini sudah mulai menetes di Bogor dan moga-moga saja kita terhindar dari bahaya banjir dan bahaya sampah, dan persoalan-persoalan sampah ini juga akan selesai. Tidak perlu jadi perdebatan antara satu daerah dengan yang lain, DKI dengan Bogor, Bogor dengan Bekasi dan lain-lain. Tapi kita selesaikan di rumah kita masing-masing.